Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil kelima dari kelas 1 DD4 NIM 46123093. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh yang ada pada e-book Orange Juice, yaitu adalah Hoegeng Imam Santoso. Nah, dengan tema pantang terima pemberian karena sebuah jabatan. Dari tema ini, Pak Hoegeng memiliki dua cerita yang terkenal. Yang pertama itu adalah tutupnya toko kembang kami, dan juga yang kedua itu bukan rumah kami. Untuk kisah yang pertama yaitu adalah tutupnya toko kembang kami. Nah, pada toko kembang kami ini Pak Hoegeng memiliki salah satu keputusan, yaitu dia ingin menutup toko kembangnya yang didirikan bersama istrinya, karena dia tidak ingin jika adanya toko kembang ini orang-orang akan lebih banyak membeli bunga pada toko itu, karena dia memiliki satu jabatan. Nah, dia menutupnya pada satu hari sebelum menjelang pelantikannya sebagai kepala jabatan imigrasi. Maka dari itu, sebelum pelantikannya dia memutuskan untuk menutup toko kembangnya. Cerita yang kedua yaitu itu bukan rumah kami. Nah, singkatnya, saat itu Pak Hoegeng diangkat sebagai kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Nah, saat itu beliau sempat berdiam di Hotel Lebar selama beberapa waktu, dan saat beliau dikejutkan dengan adanya rumah dinas yang diberikan kepada beliau terkejut melihat isinya karena di dalamnya terdapat barang-barang mewah. Jadi beliau dan keluarganya bersikeras untuk tetap tinggal di hotel sampai semua barang-barang itu keluar dan digantikan dengan barang-barang inventaris kantor saja. Tapi karena Pak Hoegeng saat itu bersikeras, jadi beliau dan keluarganya mengeluarkan semua barang-barang mewah itu ke tepi jalan. Yang pertama itu adalah nilai jujur. Tindakan Pak Hoegeng yang bersikeras untuk tidak menerima barang-barang yang asal-usulnya beliau bahkan tidak tahu, menurut saya itu memiliki nilai yang dapat diambil di dalamnya. Salah satunya itu adalah tindakan itu jujur yang tercermin dari sikap beliau yang tidak ingin bertindak curang dengan menerima barang-barang yang bahkan beliau tidak tahu siapa pengirimnya. Jujur dalam memilah yang mana seharusnya beliau dapatkan karena bekerja dan yang mana yang tidak seharusnya beliau ambil karena bukan bagian dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu nilai keberanian. Nah, karena beliau berani menolak segala pemberian tersebut, maka bisa saja jika beliau tidak menerimanya, ia akan mendapatkan masalah atau kecaman karenanya. Terlebih lagi ternyata barang-barang tersebut yang ada dalam barang-barang mewah tersebut yang ada dalam rumah dinas itu adalah merupakan salah satu motif penyuapan dari bandar judi. Menurut saya itu pilihan yang berani untuk diambil karena kita tidak tahu apa saja yang dapat terjadi jika penyuap tidak terima akan hal itu. Yang ketiga adalah mandiri. Pak Hoegeng mencerminkan sikap sosok yang mandiri dapat dilihat dari cara beliau yang tidak ingin bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini terlihat dari cara ia membuka toko kembang bersama istrinya yang tidak ingin menerima fasilitas dari negara saja meski ia adalah seorang pejabat pada waktu itu. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli. Mengapa peduli? Nah, statement yang dikeluarkan oleh Pak Hoegeng, yaitu adalah salah satu kata yang beliau keluarkan, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan toko pada kembang kami. Nah, bagaimana dengan nasib pasti toko kembang lainnya? Itu akan merasa tidak adil. Bahwasanya, beliau itu peduli terhadap nasib toko-toko kembang yang serupa yang akan sepi peminatnya jika saja usaha toko kembang beliau itu masih terbuka, dan juga dapat menjadi salah satu kesempatan terjadi tindakan kecurangan saja terjadi. Yang kelima yaitu adalah tanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab? Sebab Pak Hoegeng itu mengetahui apa saja hal-hal yang harus diterima dari tugasnya dan yang mana yang tidak. Beliau menyadari bahwa sebagai seorang pejabat publik, ia harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang nanti dia akan lakukan ke depannya. Yang keenam yaitu adalah kerja keras. Nah, Pak Hoegeng ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Dapat dilihat pula dari cara beliau selalu bekerja keras untuk memberantas korupsi dan dimulai bahkan dari dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu nilai yang sangat saya sukai, yaitu adalah sederhana. Nilai selanjutnya yang dapat dikutip dari cerita Pak Hoegeng ini yaitu sederhana. Dengan barang-barang mewah yang ditawarkan kepada beliau tidak menjadikan beliau itu tamak ataupun serakah. Beliau pun tidak tergiur dengan hidup yang bergemilang harta, melainkan tetap hidup dalam kesederhanaan, yaitu ditandai dengan sikapnya mengeluarkan segala barang-barang mewah dari rumah dinasnya. Nilai yang ke-8 yaitu adalah adil. Bahkan jika kita mendengarkan cerita singkat tadi tentang tutupnya toko kembang kami, secara sekilas kita dapat melihat kalau tindakan Pak Hoegeng ini adalah tindakan yang adil, karena selaras dengan ucapan beliau yaitu ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Beliau hanya tidak ingin toko yang sedang dijalankan orang lain mendapatkan ketidakadilan di setiap jabatan yang akan diembaninya nanti dan dapat membebankan hati diri beliau.
Nah, yang terakhir yaitu ada nilai ke-9, yaitu adalah disiplin. Beliau selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari cara ia menutup toko kembang miliknya setelah diangkat menjadi kepala jawatan imigrasi. Ia menyadari bahwa sebagai seorang pejabat, maka ia harus mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak membuka kesempatan untuk tindakan kecurangan atau korupsi bisa saja terjadi saat dia mengembangi jabatannya. Nah, dari 9 nilai tadi ini kita dapat mengaitkannya dengan prinsip anti korupsi. Nah, prinsip anti korupsi yang dapat saya kaitkan dari kisahnya Pak Hugeng Imam Santoso ini adalah prinsip fairness atau kewajaran yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam tindakan yang hendak diambilnya, baik dalam bentuk markup ataupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Dari prinsip ini terdapat sifat yang begitu melekat pada pribadi sosok Pak Hugeng, yaitu adalah kejujuran, yang mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berdasar dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran juga merupakan bagian pokok dari prinsip fairness ataupun kewajaran. Itulah tadi 9 nilai dan juga prinsip yang dapat saya kutip dari kisah seorang Pak Hugeng ini. Itulah tadi 9 nilai anti korupsi dan juga prinsip anti korupsi yang dapat saya kutip dari kisah sosok Pak Hugeng Imam Santoso. Semoga kita semua dapat meneladani sikap jujur beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.